kali ini kelompok 12 akan menjelaskan mengenai isu yang beredar di Indonesia saat ini. Untuk itu langsung silakan. Judulnya Rancangan Undang-Undang KUHP sebagai ancaman terhadap demokrasi dan prinsip negara hukum Pancasila. Dalam teori negara hukum tidak boleh menjadi alat dominasi kekuasaan. Ia harus menjadi pagar yang membatasi negara agar tidak bertindak melampaui mandatnya. Namun, kecenderungan politik hukum Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala sebaliknya. Proses legislasi yang tertutup, pengabaian partisipasi publik, dan semakin menguatnya pola pengambilan keputusan yang tidak responsif terhadap suara masyarakat. Keadaan ini merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang nyata. Kehadiran rancangan Undang-Undang KUHP 2025 mempertegas alat perjalanan hukum yang mengkhawatirkan. Alih-alih memperbaiki mekanisme penegakan hukum, RUU ini justru memperbesar kewenangan aparat tanpa kontrol yudisial yang memadai. Setiap pasal yang melemahkan pengawasan hakim pada dasarnya adalah ancaman terhadap hak-hak fundamental warga negara. Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, rancangan ini tidak hanya cacat secara substansial, tetapi juga mencerminkan penyimpangan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kritik terhadap RUU KUHP 2025 bukan sekedar kritik teknis, melainkan kritik moral, kritik etis, dan kritik konstitusional terhadap arah perjalanan hukum Indonesia yang berpotensi membawa bangsa ini ke titik balik demokrasi yang berbahaya. Adapun poin-poin RUU KUHP 2025 dan analisis kritis berbasis argumentasi. Yang pertama, penyadapan tanpa izin hakim. Di sini isi RUU-nya adalah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan tanpa perlu persetujuan hakim. Penyadapan merupakan bentuk intrusi paling serius terhadap hak privasi, sehingga secara prinsipil harus berada di bawah kontrol ketat lembaga yudisial. Menghapus peran hakim berarti membuka pintu untuk menyalahgunakan kekuasaan. Dalam berbagai rezim otoriter, penyadapan tanpa kontrol selalu menjadi instrumen pembungkaman kritik. RUU ini menunjukkan kecenderungan negara memperluas pengawasannya terhadap warganya tanpa mekanisme akuntabilitas. Lalu poin yang kedua, penggeledahan dan penyitaan tanpa surat perintah. Isi RUU-nya adalah tindakan penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan tanpa persetujuan pengadilan. Kebijakan ini merupakan bentuk power expansion yang berbahaya. Dalam sistem hukum modern, pembatasan aparat justru menjadi syarat agar penegakan hukum tidak berubah menjadi intimidasi. Ketika aparat dapat memasuki rumah warga tanpa alasan yang diuji secara yudisial, maka prinsip the home as the last century of citizen rights hilang. Ini membuka ruang bagi penegakan hukum yang arbitrari dan represif. Kemudian pembukuan rekening tanpa kontrol yudisial. Isi RUU ini, rekening dapat dibekukan tanpa proses klarifikasi di pengadilan. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk perampasan hak ekonomi. Dalam teori hak asasi manusia, hak atas properti merupakan hak fundamental. Pembukuan ini tanpa hakim berpotensi digunakan sebagai alat tekanan terhadap individu tertentu, terutama dalam konteks politik dan sosial. Negara tidak boleh memiliki hak mencabut akses ekonomi tanpa mekanisme pembuktian yang adil dan transparan. Terus yang D, ketiadaan akomodasi bagi penyandang disabilitas. Isi RUU ini tidak ada pasal jelas yang menjamin pendampingan, penerjemah, atau fasilitas hukum. Ketiadaan ini menunjukkan kelalaian struktural. Hukum yang tidak menjamin inklusivitas pada dasarnya adalah hukum yang diskriminatif. Penyandang disabilitas akan menghadapi proses hukum yang timpang dan merugikan. Ini bertentangan dengan prinsip equality before the law dan melanggar amanat konstitusi tentang perlindungan terhadap kelompok rentan. Terus penguatan kuasa eksekutif dan pelemahan fungsi yudikatif. Isi RUU ini banyak keputusan pro justitia diserahkan kepada aparat eksekutif. Melemahkan fungsi hakim berarti melemahkan pilar utama negara hukum. Pemisahan kekuasaan bukan formalitas, ia adalah prinsip keselamatan demokrasi.
Ketika pengawasan yudisial dilemahkan, negara berpotensi bergerak menuju eksekutif dominans. Kondisi ini yang sering menjadi embrio otoritarianisme. RUU ini menggeser keseimbangan kekuasaan ke arah yang berbahaya. Lalu ada minimnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU. Isi RUU penyusunan dilakukan secara tertutup tanpa dialog substansial dengan masyarakat sipil. Ketertutupan proses legislasi menunjukkan gagalnya prinsip demokrasi deliberatif. Undang-undang yang dibuat tanpa partisipasi publik adalah undang-undang yang kehilangan legitimasinya dan moral dan politik. Pengabaian suara rakyat mencerminkan krisis representasi serta menunjukkan bahwa pembentukan hukum kini lebih berorientasi pada kepentingan elit daripada kepentingan umum. RUU KUHP 2025 adalah potret terang dari krisis hukum dan demokrasi di Indonesia yang memperbesar kekuasaan aparat, mempersempit ruang kebebasan warga, melemahkan pengawasan yudisial, serta mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar Pancasila. Jika RUU ini disahkan tanpa koreksi fundamental, maka Indonesia sedang melangkah menuju model negara yang lebih represif daripada demokratis. Maka sudah menjadi kewajiban akademis dan moral kita untuk menolak, mengkritisi, dan menuntut revisi menyeluruh terhadap rancangan ini. Hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, hukum harus menjadi perisai rakyat. Dan RUU KUHP 2025 dalam bentuknya yang sekarang adalah ancaman, bukan perlindungan. Demikian pembahasan isu yang ada di Indonesia oleh kelompok 12 ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.